Kali ini kita masih membahas tentang sistem ekskresi manusia, kemudian diketahui mekanisme tubuh manusia dan menjaga keseimbangan. Kemudian pertanyaannya adalah, mengapa suhu tubuh manusia tidak berubah meskipun suhu lingkungan selalu berubah ketika menjadi panas ataupun dingin? Kemudian yang perlu kita ketahui adalah, jadi organ ekskresi yang mana yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Lalu ketika kita udah tahu organ ekskresi yang mana, kita bisa menganalisa kenapa organ ekskresi tersebut bisa menjaga keseimbangan tubuh. Kemudian yang pertama, organ ekskresi yang bisa menjaga keseimbangan suhu tubuh itu adalah kulit. Jadi yang kita tahu adalah kulit adalah bagian permukaan terluar dari tubuh kita. Jadi dari kulit inilah yang sering berinteraksi dengan lingkungan. Jadi kalau misalnya kita perhatikan di kulit itu ada rambut-rambut lembut yang muncul dari pori-pori. Kemudian kulit sendiri itu terdiri dari dua lapisan, yaitu epidermis dan dermis. Jadi kulit epidermis itu terdiri atas stratum corneum, yang disebut juga dengan lapisan zat tanduk. Kemudian letak lapisan ini berada di luar, dan ini tuh sebenarnya kulit mati. Kemudian yang kedua adalah stratum lucidum. Stratum lucidum ini fungsinya adalah melakukan pengecatan terhadap kulit dan rambut. Jadi misalnya semakin banyak melanin yang ada dihasilkan oleh stratum lucidum ini, maka warna kulit akan menjadi semakin gelap. Kemudian berikutnya adalah melanin. Jadi melanin ini fungsinya adalah memberi warna pada kulit dan juga fungsinya melindungi sel-sel kulit dari sinar ultraviolet matahari yang dapat membahayakan untuk kulit. Kemudian yang berikutnya adalah stratum granulosum yang fungsinya untuk menghasilkan pigmen warna kulit yang disebut dengan melamin. Nah, lapisan ini tuh terdiri atas sel-sel hidup yang terletak di kulit paling bawah dari jaringan epidermis. Kemudian yang terakhir adalah stratum germinativum yang biasanya kita sebut sebagai sel hidup karena lapisan ini merupakan lapisan yang aktif sekali membelah. Kemudian kulit juga terdiri dari lapisan dermis, yang pertama tadi dermis, yang kedua adalah dermis. Jadi lapisan dermis ini tuh lebih rumit daripada lapisan epidermis ini. Lapisan dermis ini terdiri dari banyak sekali lapisan. Kayak di dalam lapisan dermis ini juga ada akar rambut, kemudian pembuluh darah, kelenjar minyak dan kelenjar keringat, kemudian serabut saraf. Kemudian kita lihat lagi mekanisme kulit sebagai pengatur suhu tubuh manusia. Jadi mari kita bahas salah satu fungsi kulit, yaitu mengatur suhu tubuh. Jadi kulit itu bisa mendinginkan dan menghangatkan tubuh. Jadi ketika udara ini dingin atau suhunya rendah, jadi pembuluh darah di kulit itu akan menutup. Jadi ketika itu darah tidak akan mengalir ke sana gitu. Jadi kulit kita itu akan terlihat lebih pucat. Jadi kondisi ini tujuannya buat supaya panas tubuh itu tidak mudah hilang. Jadi darah itu masih bisa terlindungi. Kemudian di kondisi ketika suhu turun, kelenjar keringat pun juga akan tertutup rapat supaya tidak ada pembentukan keringat. Kemudian ketika suhu tubuh naik, ujung-ujung saraf yang ada di kulit itu akan membuka. Jadi banyak darah yang akan mengalir ke kulit. Tujuannya supaya didinginkan oleh udara di sekitarnya. Jadi itulah kenapa ketika kita itu kepanasan, permukaan kulit kita itu agak memerah atau wajah kita misalnya terlihat memerah. Jadi itulah alasannya pengatur keseimbangan tubuh. Jadi kulit itu membantu kita buat menyesuaikan dengan suhu lingkungan dengan memberikan respon tubuh.
Kemudian mekanismenya seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian, sekian penjelasan dari saya dan terima kasih.